Giant masih mempertahankan ekspresi tenang, tanpa menunjukkan ekspresi apapun, hanya ekspresi tenang di wajahnya. Dalam keadaan seperti itu, Tyler Ivan merasa bahwa setiap kata yang dia ucapkan seperti lelucon. Tyler Ivan melihat bahwa Giant tidak pernah berbicara, tidak pernah melakukan apapun. Tetapi ketika dia berbicara, dia mengambil perkamen dan melihat barang-barang di atasnya dengan cermat. Tampaknya hanya ini yang dia miliki. Adapun kata-kata Tyler Ivan, dia tidak peduli sama sekali. Melihat ini, Tyler Ivan bingung untuk sementara waktu. Bagaimana Giant transgender? Di masa lalu, selama dia mengatakan sedikit kata-kata sentimental, dia akan percaya pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa arogan dia berpura-pura, dia masih akan mengakuinya. Giant tidak pandai menipu, dan seluruh energinya digunakan untuk melatih bawahannya. Dibandingkan dengan orang lain, Giant juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang, yaitu Giant sangat menyadari di mana letak kelemahan dan kelemahannya, dan bersedia mencari seseorang untuk membantunya mengisi kekurangan tersebut. Dulu, posisi ini diduduki oleh Tyler Ivan, namun hari ini, untuk pertama kalinya, Tyler Ivan merasa kehilangan kepercayaan. Lord Jian, mungkinkah Lord of Light memberitahu Anda beberapa fitnah? Jika itu masalahnya, maka aku harus memberitahumu. Tidak peduli apa yang dilakukan atau dikatakan kuil penguasa cahaya, bagaimana dia mendapatkan kepercayaanmu. Aku hanya berharap kamu akan mengingat satu kalimat. Jika Anda ingin menetap di alam dewa, Anda harus menundukkan kepala ke Mahkamah Agung. Jika tidak, Anda akan menyinggung Mahkamah Agung. Anda bukan apa-apa, dan Anda tidak dapat menahan ancaman dari dewa tertinggi. Pengadilan. Meninggalkan kata-kata ini, Tyler Ivan berbalik dan pergi. Dia mengambil langkah besar, dan melakukan kata-kata, pergi dengan kemarahan, secara ekstrim. Tyler Ivan sedang menunggu Giant menundukkan kepalanya, menunggu Giant menghentikannya pergi. 5 langkah lagi. Apa maksudmu, Giant? 3 langkah. Kamu benar-benar tidak akan menghentikanku? Sub ekstasi macam apa yang diberikan Lord of Light ini kepada Giant? Aku. Tyler Ivan menatap langit kosong di luar ruangan, lalu kembali menatap Giant. Dia tetap tidak bergerak. Dia masih setenang dan bertekad seperti sebelumnya, dan bahkan tidak ada sedikit perubahan dalam ekspresinya karena kepergiannya. Tyler Ivan tidak tahan. Dia tiba-tiba menoleh dan berjalan langsung ke sisi Jay, menatapnya dengan tajam. Jika aku pergi hari ini, jangan menyesalinya. Jay tiba-tiba menatap Tyler Ivan. Pada saat ini, Tyler Ivan tiba-tiba merasakan kegembiraan di hatinya. Orang ini masih idiot. Dia hanya tidak tahu sub ekstasi macam apa yang Lord of Light tuangkan ke dalam dirinya untuk membuatnya melakukan hal semacam ini yang bukan miliknya sama sekali. Kalau tidak mungkin membuat perubahan besar pada Giant. Tepat ketika Tyler Ivan sedang menunggu Giant untuk menghentikannya pergi, dan ketika dia kembali ke statusnya sebagai penasihat paling terpercaya di sekitar Giant akhirnya angkat bicara. Kamu bebas. Aku tidak akan menghentikanmu membuat keputusan apapun. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Ketika Tyler Ivan melihat bahwa Giant akhirnya berbicara, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku pergi. Tyler Ivan tidak senang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba kembali ke kata-kata Jay. Ia menatap Jay tidak percaya. Kau benar-benar melepaskanku? Bahkan jika aku pergi, kamu tidak akan menghentikanku? Benar-benar tidak menahan sama sekali? Giant mengangguk dengan tenang. Ya. Setelah menjatuhkan kata, Giant mengabaikan Tyler Ivan, hanya melihat gulungan perkamen di tangannya dengan tenang, sedikit mengernyit. Tercatat pada perkamen ini adalah peta dekat alam para dewa. Semakin dia melihat tata letaknya, semakin dingin hatinya, karena di peta, dia dapat dengan jelas melihat bahwa hubungan antara dirinya dan Sucheng dingin. Kota reruntuhan dan kota pedang casting tidak jauh, bahkan tidak setengah jarak dari kota terapung lainnya. Jika kota reruntuhan jatuh, yang berikutnya menderita adalah kota pedang pemain. Pikirkan tentang hal-hal bodoh yang telah dilakukan oleh orang-orang di Mahkamah Agung Tuhan, yang dimasukkan ke dalam makhluk racun, dan kemudian menempatkan semua kesalahan pada ketidakmampuan mereka untuk melawan. Dapat dikatakan bahwa dia telah disalahkan, dan dia tidak punya tempat untuk mengatakan jika dia bersalah. Giant mengirim transmisi suara ke Jia Luo. Terima kasih Lord Light untukku. Berkat bimbingannya kali ini, aku tidak jatuh ke dalam perangkap Tyler Ivan. Di kota reruntuhan, sambil bernafas, Jian memberitahu Qin Yichen apa yang dikatakan Jian. Qin Yichen mengangguk. Hubungan kita seharusnya lebih dekat. Pengingat ini adalah tugasku. Aku tidak ingin beberapa sekutu di sekitarku menjadi sia-sia. Karena itu, Qin Yichen melemparkan pil obat ke Jia Luo. Makanlah. Benda ini bisa meredakan gejala kurang percaya diri pada tubuhmu sekarang. Jika terus seperti ini, tubuhmu tidak akan sanggup menanggungnya. Jia Luo melihat pil obat yang mengambang di depannya, dan ragu-ragu sejenak di dalam hatinya. Lagi pula, itu hanya pertama kalinya dia dan Qin Yichen bertemu, dan dia tidak tahu apa angan-angan pihak lain. Jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk buru-buru minum obat yang dia berikan.
Namun gejala rasa tidak nyaman memang sudah muncul di dalam tubuh. Agar secepatnya bisa menyelesaikan perintah yang diberikan Jayan kepadanya, Jia Luo bisa dikatakan habis-habisan, terus-menerus meremas sedikit sisa kepercayaan di tubuhnya. Hanya dengan cara ini Jayan dapat tiba di sini secepat mungkin. Tentu saja, jika kamu tidak mengambilnya, kamu mungkin akan mati dalam perjalanan kembali. Aku hanya akan mengatakannya di sini. Terserah kamu untuk memilih cara kamu pergi. Qin Yichan melambaikan tangannya dan melihat ke kejauhan. Setelah memindahkan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, Qin Yichan sekarang memiliki tujuan lain. Dan itu adalah kembali untuk bertemu Tuan Feng dan yang lainnya lagi. Ada juga daftar di tangannya. Qin Yichan ingin mengetahui dari daftar apakah sikap pihak lain terhadapnya cukup jahat, atau hanya rutinitas. Ketika orang percaya terakhir ditempatkan, Qin Yichan segera naik ke udara dan langsung berubah menjadi titik kecil di cakrawala. Jia Luo ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih menggertakkan giginya dan melemparkan pil obat ke dalam mulutnya. Sebelum dia bisa menunggu pil obat untuk dicerna, mata Jia Luo menjadi hitam dan dia jatuh langsung ke tanah. Pada saat Jia Luo jatuh, Jian di kota pengecoran pedang langsung berubah menjadi streamer, bergegas menuju kota reruntuhan. Feng, jika kamu berani menyerang orang-orangku, aku akan membuatmu terlihat baik. Jia Luo adalah satu-satunya orang di desaku. Siapapun yang berani menyerangnya, aku pasti akan memotongnya menjadi 8 bagian. Sebelum Jia Luo jatuh ke tanah, seorang percaya dari kuil penguasa cahaya melangkah maju secara langsung, mendukung Jia Luo, dan berteriak keras. Di mana Tuan Sai? Cepat dan biarkan Tuan Sai datang. Jika orang ini memiliki sesuatu yang salah di kota reruntuhan kita, kelompok orang sebelumnya tidak dapat bekerja keras dengan kita. Saya, orang ini benar-benar 5 sen.